Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kita @cahaya hati iNews ya. Namun sebelum Ali akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial, Ali kasih kesempatan dulu buat yang ada di masjid untuk bertanya ya. Baik, Umi ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Namanya jangan lupa ya. Di dalam face shieldnya itunya, ya di dalam, nah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Amini dari Majelis Taklim Musola Al-Azam Telaga Murni Cibitung. Ingin sedikit ada yang saya tanyakan Ustadz. Mohon maaf ini perihal akikah ya. Ketika orang tua saya masih saya masih kecil atau baru lahir itu orang tua saya belum mampu atau tidak mengakikahkan saya sampai orang tua saya meninggal seperti itu. Dan sekarang ingin mengakikahkan diri saya sendiri seperti itu. Apakah boleh, apakah wajib seperti itu, dan seandainya iya saya lakukan, apakah afdol, apakah diterima, apakah sah seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya, mohon penerangannya. Syukran Ustadz. Baik, terima kasih Umi. Waduh, ini jadi mau akikah sendiri ya. Terus afdol enggak? Boleh enggak? Diterima enggak? Gitu ya, Masya Allah. Baik, silakan guru. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus sekali. Memang bicara tentang akikah kan hukumnya sunnah muakkadah ya. Perkara sunnah yang sangat dianjurkan baik bagi orang tua dan juga anak-anaknya. Adapun kondisi jika orang tuanya misalnya tidak mampu ketika anaknya masih kecil, kemudian anaknya tumbuh dewasa, baru punya kemampuan, apakah boleh atau tidak? Yang sependek pengetahuan kami, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama ada yang menyebutkan tidak usah, jadi tidak boleh ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan langsung secara itu. Tetapi juga ada pendapat lain karena ini perkara sunnah yang sangat dianjurkan. Jika seorang anak ketika dewasa sudah mampu itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah kita ambil mana? Ambil pendapat yang kira-kira memudahkan untuk kita. Jadi kalau ibu misalnya dulu waktu kecil belum diakikahkan dan sekarang kita punya kemampuan, ya silakan saja. Silakan saja. Insya Allah niat akikahnya juga dapat, dan kalaupun tidak masuk kepada niat itu, insya Allah bisa masuk pada sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena apapun yang kita berikan kepada orang lain, apalagi di dalamnya merupakan perkara yang sunnah, sesuatu yang akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam hal ini tidak harus diperdebatkan begitu. Selama kita punya kemampuan dan selama kita ada kelapangan, silahkan. Karena setiap perkara kebaikan yang disunnahkan itu tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Artinya ketika kita diberikan kesempatan hidup ke muka bumi ini, kemudian kita menghadirkan akikah di dalamnya, maka insya Allah itu menjadi pahala kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah kalau saat ini kita jadi orang tua, kemudian kita memiliki kelapangan dan kita usahakan itu. Karena ini perkara sunnah, maka anak kita silakan akikahkan. Tapi kalau orang tua misalnya belum punya kemampuan, dan kelak seorang anak diberikan kelapangan rizki dan kemampuan dan tahu dulu belum diakikahkan, maka insya Allah mudah-mudahan niat mengakikahkan itu bisa menjadi pahala kebaikan juga untuk kita semua. Kira-kira begitu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guruku. Dan terima kasih Umi yang sudah bertanya ya. Udah plong sekarang ya. Udah. Ya baik, memang ibadah itu kita harus pilih yang memudahkan, jangan yang menyulitkan kita. Tapi jangan dimudah-mudahin juga. Ya. Baik, ya, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang sudah ada di media sosial. Mohon izin guruku Ali bacain dulu. Ini dari
Raflianwar ya. Pertanyaan beliau, Ustadz bagaimana menyudahi hubungan kepada istri orang? Aduh, yang suka sama kita dengan cara yang paling baik. Masya Allah, silakan guru. Bagaimana menyudahi hubungan dengan dengan istri orang. dengan istri orang? Yang suka sama kita dengan cara yang paling baik. Baik, yang suka sama kita dengan cara yang baik. Pertama, perilaku yang tadi bukan perkara yang baik. Jadi setiap perkara yang baik harus diselesaikan ya. Harus segera diselesaikan. Karena khawatir masuk perkara dosa. Dosa ya. Baik seorang laki-laki yang sudah punya istri, baik seorang istri yang sudah punya suami, itu tidak boleh berhubungan dengan orang lain di luar pasangan yang sah dan halalnya. Maka harus hati-hati sekali menjaga perasaan ini dengan orang yang bukan halal untuk kita. Tapi dia sayang sama saya Ustaz. Tapi dia cinta sama saya. Punten mohon maaf. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang padahal di sisi lain ada orang yang tersakiti hatinya karena perasaan itu. Halo? Jelas tidak? Saya sudah punya istri. Kemudian saya suka sama perempuan lain. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Ya, mungkin dalam tanda kutip Ustadz kan bisa nikah lagi misalnya. Iya, tapi kita harus peka dengan perasaan istri kita sendiri. Bagaimana kalau istri kita tahu dengan perasaan itu? Sakit hati kira-kira enggak? Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Di sini. Maka jangan menghadirkan hubungan yang terlarang itu namanya. Segera selesaikan. Sampaikan kepada perempuan itu bahwa hubungan ini bukan hubungan yang baik. Bahwa hubungan ini adalah hubungan yang tidak dihalalkan di dalam agama kita. Maka biarkan kita berpisah. Karena cinta tak harus memiliki kadang-kadang. Betul gak Bu? Betul. Tidak apa-apa. Jauh di mata, dekat di doa gitu ya. Amin. Ikatan cinta itu namanya. Jadi doakan insya Allah masing-masing sudah punya jodohnya. Jangan ganggu rumput tetangga ya. Jangan mengganggu apa yang sudah dihadirkan oleh Allah takdirnya kepada kita. Insya Allah kalau kita bisa melepaskan sesuatu karena Allah, maka Allah akan hadirkan ketenangan dalam diri kita. Yang namanya berbohong, sembunyi-sembunyi itu pasti pada akhirnya akan ketahuan juga. Betul nggak? Maka pesan Nabi apa? Alaikum bisidqi. Jadilah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebaikan mengantarkan ke dalam surga. Sampaikan yang sesungguhnya, jangan ditutupi. Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan hati kepada kita untuk melepaskan yang tidak halal untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih guruku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Emang akhir zaman ini banyak banget yang aneh-aneh ya Bu ya. Ya, sudah berlebihan mungkin konteksnya seperti itu ya. Dan baik, kita kasih kesempatan lagi untuk yang ada di masjid untuk bertanya. Silahkan, siapa yang mau bertanya lagi? Umi boleh, yuk. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina dari Masjid Taklim Ummahat Musola Al-Ajam Telaga Murni Cibitung. Pertanyaan ini untuk Ustazah. Ya. Begini Ustazah, ini tentang seorang istri. Teman saya itu mendapatkan KDRT dan ingin bercerai. Tetapi suaminya itu tidak mau dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Pertanyaannya, apakah lebih baik rujuk atau teman saya itu dengan pendiriannya itu? Gitu. Mohon pencerahannya dari Ustazah. Demikian, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, izin Bunda. Ustaz Hilman. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ada curhat ceritanya ya. Tadi Ibu udah kayak dirijen aja, iya aku sini balasnya.
seorang istri di KDRT oleh suaminya. Nah, dan ingin berpisah. Udah pulangkan saja. Itu kata Betharia Sonata itu. Siapa yang tidak mendamba mempunyai pasangan yang soleh dan soleha. Siapa yang tidak jengah membida rumah tangga dengan pasangan yang durhaka. Tapi ingat di sini, manusia itu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apabila ada satu keburukan daripada suami atau istrimu, coba lihat kebaikan yang lainnya. Oh, mungkin dia melakukan KDRT. Bisa kita tegur terlebih dahulu. Papa, jangan begitu dong papa. Mama atit sekali. Nah, nggak mempan juga, bilang sama yang segani ditokohkan di masyarakat tersebut untuk dapat menasehati seorang suami tersebut. Karena ada ganjaran sebagaimana Siti Asiyah, istri dari Firaun. Firaun yang memang benar-benar durhaka sampai dia mengatasnamakan Tuhan, tapi Siti Asiyah masih saja melayaninya. Sampai disiksa begitu berat, hampir mau diambilkan batu besar ke atas perutnya Siti Asiyah. Seketika Siti Asiyah berdoa kepada Allah dan ditampakkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atas pahala kesabaran seorang Siti Asiyah. Karena apa? Yang namanya syaitan, dia mempunyai bala tentara. Yang bagaimana prestasi terbesarnya adalah memporak-porandakan kehidupan rumah tangga. Ya, tapi kalau memang sudah madorotnya membahayakan jiwa kita sendiri, maka diperbolehkan untuk meminta khulu. Apa itu khulu? Mengajukan gugatan cerai kepada suami tersebut agar terlindungi diri kita daripada mara bahaya. Ya, jadi boleh meminta cerai atau bisa dilihat kebaikan yang lainnya. Oh, si ayah ini walaupun dia galak sama kita, dia sayang sama anak-anak. Oh, si ayah ini walaupun dia galak sama kita, tapi dia sayang sama keluarga kita, sayang sama orang tua kita. Dan tetap berdoa kepada Allah agar dilembutkan hati seorang suami. Ya, karena benar-benar kita mempunyai kesabaran kepada suami, pahalanya seperti Siti Asiyah. Segitu Siti Asiyah Fir'aunnya Masya Allah. Ini ibu suami masih sholat kan, masih baik mungkin sama anak, masih perhatian sama orang tua. Coba ditegur terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak mempan, sampaikan kepadanya, lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Langkah terbaik adalah perpisahan. Begitu, wallahu ta'ala alam. Bang Ali udah geleng-geleng aja tuh. Udah takut dipulangin sama istrinya. Begitu Ibu terjawab, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Memang kalau udah ngomongin gini, kayak kena di hati gitu ya. Jangan sampai keluarga kita pisah gara-gara hal yang tidak penting ya. Na'udzubillah min zalik ya. Dan baik, Ustazah kita masuk ke dalam pertanyaan dari media sosial nih. Mohon izin Ali boleh, bacain. betul. Ini dari @melisa90. Terima kasih Melisa sudah kirim pertanyaannya ya. Ustazah, saya sakit hati sekali karena suami saya ketahuan memberi hati dan sebagian nafkahnya kepada perempuan lain. Udah hati yang menafkah juga ini ya. Dia sudah minta maaf, tapi saya memukulnya juga. Apakah ada hukum membolehkan istri pukul suami karena sudah keterlaluan? Nah. Itu dari siapa Bang? Dari @melisa. Melisa, kalau kita 90. di sini aja ya. Bagaimana, apakah ada hukum yang memperbolehkan untuk memukul suami? Nah itu pertanyaannya. Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Atras, Ketua Komite Fatwa Jamiatul Azhar Universitas Kairo Mesir. Nah Bu alhamdulillah tahadus binikmah, dulu kami dari Al-Azhar Mesir. Ibu tahu Mesir? Belah sononya Maruya. Oh itu mau ke Tanjung Priuk dong. Mengatakan seorang wanita mempunyai legitimasi untuk memukul suaminya demi membela dirinya. Ya, dicatatkan ini. Demi membela diri. Jadi boleh melawan ketika memang si suami itu melakukan KDRT. Atau
mengancam kemadorotan seorang ibu ya. Tapi apabila dalam kasusnya tadi selingkuh si suaminya dan sudah meminta maaf. Wah pasti langsung bilang suaminya, sungguh kau seorang istri yang kejam. Yang tiada berperasaan. Bisa langsung pergi beneran itu suaminya keselingkuhannya. Kalau suami berselingkuh jangan ditunjukkan dengan amarah. Jangan ditunjukkan dengan hal-hal yang dapat merusak diri ibu sendiri. Tapi perlihatkan kelembutan ibu. Papa mau susu apa mau kopi gitu ya. Dilayani suaminya. Cium tangan sama suami, bolak-balik pahalanya masuk surga, amin. Ibu suka cium tangan suami? Suka, setahun sekali, lebaran doang itu juga. Ini ada yang bilang sama Jumatan juga gak pernah cium tangan sama suami, emang kenapa suaminya gak pernah Jumatan? Ya, tunjukkan kelembutan ibu terhadap suami. Karena ingat juga para suami di rumah. Katanya berselingkuh itu nikmat, tetapi rumah tangga jadi kiamat. Katanya pacar gelap itu asyik, tetapi rumah tangga jadi rumit. Betul nggak? Oleh karenanya bekali 1 poin dalam Al-Quran untuk kehidupan dalam rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha sabitu wa faruha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Walaupun dekadensi moral merajalela, perselingkuhan di mana-mana, tapi insya Allah kita akan terhindar apabila ditanamkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takut kepada Allah, takut kepada hari akhir karena pertanggungjawabannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan tauhid kita tertanam dengan baik, segala musibah dapat terhindar daripada kita, dekadensi moral, merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, tapi insya Allah kita akan terhindar daripada itu semua. Insya Allah. Ta'ala. Hatur Ya, nuhun ma'ali. baik memang kadang-kadang masalah syahwat ini suka berlebihan. Iya. Udah punya satu yang halal, pengen yang lainnya. Iya emang. Nah, tapi ini bisa dibilang salah satu yang salah atau salah satunya aja sih? Mungkin dua-duanya. Karena sikap nusus seorang istri bisa dikatakan nusus itu satu kalau tidak taat sama suami. Dan tergugur dua haknya. Yang pertama hak nafkah. Yang kedua tidak diberi ranjang atau giliran kalau mungkin ada yang berpoligami. Kayak Ustaz Hilman tadi takut banget. Berpoligami takut. Makanya Ustaz Hilman cuma satu istrinya. Satu di sini, satu di sono. Enggak, bukan. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi sakinah mawadah penuh rahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk Ustadz Hilman sedikit, perselingkuhan itu bukan hanya kadang-kadang wanita yang selingkuh, tapi laki-laki juga bisa selingkuh ya. Ini sebenarnya harus introspeksi diri yang melakukan kesalahan atau keduanya ya? Iya, jadi sebenarnya kan rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau tempat belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Benar banget. Pesan saya adalah jadikan rumah tangga itu tempat belajar untuk saling menguatkan di antara suami dan istri gitu. Kalau suami kita mohon maaf selingkuh, coba istrinya muhasabah diri. Kenapa? Kurangnya aku apa sehingga dia berselingkuh, misalnya begitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau istri udah gak ada rasa, gitu ya Ustaz Aziz. Coba suaminya muhasabah diri juga, kira-kira mungkin kurang yang kita kasih sama istri kita gitu. Jadi kalau rumah tangga jadi bahan muhasabah diri, insya Allah dua-duanya akan jadi kebaikan. Ingat ya, jangan sibuk menyalahkan satu sama lain. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak di rumah tangga kita yang hari ini tidak pintar merasa,
mengedepankan ego dan hawa nafsu, ujungnya lupa dengan kebaikan saat pertama kali kita berakad nikah dalam mahligai kebaikan itu. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam. Ya pasti udah tahu ya. Nanti kita akan ngaji yuk bersama beliau. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.